Halo Sobat Paraduta, Selamat datang di Siniar Paraduta, Siniar Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. cerdas berbahasa, pandai berkarya. Pada episode kali ini, kita akan menyelami salah satu karya sastra Indonesia yang memiliki makna dan arti kemanusiaan. Lewat cerita yang sederhana namun sangat bermakna, kita diajak merenungi arti rumah, kebersamaan, kemanusiaan dalam balutan rakyat kecil yang sederhana. Siapkan telinga, hati, dan imajinasi Anda. Mari kita mulai perjalanan sastra hari ini dengan saya Nadisha Dwi Azahra Dan saya Kisra Salsabila. Baik, sebelum kita menyelam lebih dalam nih Kis, mengenai kumpulan cerpen Rumah Bambu, aku mau nanya nih, berapa sih rating kumpulan cerpen Rumah Bambu menurut kamu? Rating dari aku 9/10. Wah, sebagus itu ya. Apa sih alasan kamu memberi rating 9? Nah, pertama kali aku baca buku ini, aku langsung mikir kalau ceritanya tuh bukan hanya soal rumah. Ceritanya tuh sederhana, tapi banyak sekali makna yang terselip di dalamnya. Setuju banget sih. Di dalam cerpen itu bukan sekedar isinya, tapi suasananya yang dibangun itu tenang, sederhana, namun nyentil sekali ke realitas sosial. Ya, buku ini memuat cerita pendek dengan gaya bahasa yang sederhana, tapi isinya sangat menarik. Masing-masing cerpennya tuh punya warna sendiri, ada yang getir, absurd, ada juga yang menyayat diam-diam. Nah, pengarang di dalam cerpen ini termasuk ke dalam kompleksitas realitas sosial manusia dalam sistem yang sangat bermakna ya Kisra ya. Benar sekali, Mangunwijaya ini juga menggambarkan konflik batin dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan. Nilai-nilai kemanusiaan seperti keberanian, kejujuran, dan harapan menjadi benang merah yang mengikat setiap cerita. Melalui berbagai karakter dan situasi, si pengarangnya ini juga memberikan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat, seperti ketidakadilan dan kemiskinan yang mencerminkan perjuangan hidup di tengah kesulitan. Selain itu, Kisra, pengarang tersebut menekankan pentingnya karakter terhadap realitas sosial yang sangat bermakna ya. Ya, tapi sebenarnya kumpulan cerpen Rumah Bambu ini lebih menggambarkan kepribadian dari si pengarangnya. Yang sama-sama kita tahu ya Nadisha, kalau pengarangnya itu Yusuf Biliarta Mangunwijaya, atau kerap dipanggil dengan sebutan Romo Mangun. Nah, Romo Mangun ini merupakan sastrawan yang manut agama Katolik yang sangat peka terhadap orang lain. Bahkan ia sering gelisah memikirkan nasib anak-anak gelandangan. Nah, itu menunjukkan sisi kemanusiaannya yang sangat mendalam. Nah, maka tak heran jika di dalam karya-karyanya ia selalu menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat yang hidup miskin dan melarat. Nah, selain itu, Mangunwijaya ini juga terkenal dengan prinsip hidupnya, yaitu tidak suka membeli sesuatu yang bisa dibuat sendiri. Seperti peristiwa lucu saat ia memarahi pembantunya karena terlalu banyak membuat lem kanji. Wah, aku tahu tuh ceritanya Kisra, tapi fun fact-nya ya, Romo Mangunwijaya ini dia menggunakan nama samarannya yaitu Atalib atau Talib Yunus yang gaya bahasa yang digunakannya tuh unik, sederhana namun sangat bermakna sekali. Nah, kalau disuruh milih satu cerpen favorit nih dari semua cerpen yang ada di Rumah Bambu ini, Nadisha lebih memilih cerpen yang mana? Kalau aku sih tak ada jalan lain. Wah, menarik tuh. Apa alasan Nadisha lebih memilih cerpen itu? Karena di dalam ceritanya itu seorang Baridin, seorang laki-laki yang berdandan menjadi perempuan ya, hidupnya ngamen ya Kisraya. Jadi dia tuh kayak ada tekanan dari lingkungan sosial, pandangan masyarakat, kemiskinan, dan rasa malu yang udah campur aduk di dalam pikirannya ini, kayak nggak ada pilihan lain dalam hidupnya. Jadi dengan cara itulah dia bertahan hidup. Sehingga kalau aku pikir ya, aku di posisi itu mungkin aku nggak kuat sih gitu. Nah, kalau di semua cerpen yang ada di Rumah Bambu, yang paling berkesan buat aku itu Cat Kaleng sih. Iya benar sekali, aku juga masukin Cat Kaleng itu ke dalam cerpen favorit aku Kisra, karena ceritanya itu tenang dan nyentil banget emosional di dalamnya gitu. Ya, ceritanya tuh menceritakan seorang anak kecil yang bernama Sia yang hidup dalam kemiskinan dan selalu mengalami stigma dari masyarakat, bahkan dari orang tuanya sendiri. Tapi yang bikin haru itu Romo, si tokoh dewasa yang sebenarnya sangat peduli, walau kadang caranya yang sedikit canggung.
Iya, Romo Mangunwijaya ini kadang dia pusing ya, dilema antara memilih dan memihak ya Kisraya. Karena si Romo Mangunwijaya ini dia ketika memberikan Cak Kaleng oleh Siah itu kayak adegan yang sekali nggak sih? Ya, dan menurutku di balik cerita Siah ini kita bisa lihat Romo Mangun ini mencerminkan realitas sosial yang tinggi, terutama bagi anak-anak miskin. Dia tidak hanya bercerita, tapi juga menyindir masyarakat dan sistem yang gagal melindungi anak-anak seperti Siah ini. Ya, di sana karena adanya Romo Mangun yang terlalu mendalami perannya ya, karena perannya itu empati, ketidakadilan yang membuat dia itu dilema ya Kisraya, sehingga hal tersebut dapat gambaran dari cerita yang sangat bermakna gitu. Apalagi bagian endingnya tuh waktu ketika rumah Siah akhirnya dicat, kayak semacam simbol harapan yang terlambat gitu. Rasanya tuh campur aduk banget ketika dibaca. Ya benar-benar ada nih Kisra satu cerpen yang membuat aku tuh bingung, yaitu Natal 1945. Karena ceritanya itu kayak masa transisi yang muter-muter gitu, nggak paham aku Kisra. Jadi membuat aku tuh kayak mikir 7 keliling deh kayaknya. Soalnya udah aku baca muter ke sini muter ke sana, tapi kayak perbincangan yang nggak kelar-kelar gitu Kisra. Nah, kalau aku sih pada cerpen Titut ya. Titut ini mengumpamakan tokoh Herpung atau seekor anjing herder yang ternyata itu merupakan kehidupan manusia pada umumnya yang bisa kita lihat bahkan kita alami sendiri. Jadi aku menyimpulkan kalau tokoh Titut ini cerminan dari kekejaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah, seperti main teka-teki kita ya Kisra ya. Setelah kita dalami, kita mainin perannya ya di dalam cerpen tersebut, kayak kita tuh baru paham, oh ini ya maksud dari cerpennya, oh ini dalam isi cerpennya ya gitu ya Kisra ya. Nah, jadi Rumah Bambu ini bukan hanya sekedar kumpulan cerita, tapi cerminan hati Romo Mangun yang sangat peduli pada kemanusiaan. Lewat tokoh dan konflik yang dekat dengan realitas, kita diajak merenung tentang keberanian, empati, dan harapan di tengah kerasnya hidup. Nah, seru sekali obrolan kita hari ini. Satu kata dulu dong buat cerpen Rumah Bambu ini, Kis. Satu kata buat cerpen ini, kemanusiaan. Yaps, benar sekali. Cerpen ini menggambarkan sisi kemanusiaan. Jangan lupa baca buku fisik maupun buku digital pada aplikasi Pusnas. Sampai jumpa di Siniar Para Duta selanjutnya. Cerdas berbahasa, pandai berkarya.